Love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang cinta sejatimu seperti apa dan siapa dia, your true love. Aku juga pengen lihat tentang apa yang pengen dia sampaikan atau keadaan dia saat ini. Jadi ini diperuntukkan untuk General Reading, dimana General Reading itu General Reading itu beda sama pick a card. Kalau pick a card kamu itu harus memilih dengan intuisi, sementara kalau general reading itu siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk diri kamu. Jadi mencoba untuk benar-benar terkoneksi sama energi saat ini, energi kita berdua saat lagi ngobrol. Jadi ibaratkan kayak kamu ngebayangin, visualisasikan diri kamu ngobrol sama aku aja gitu. Jadi sit back, relax, enjoy, dengerin kata-kata aku. Kalau mau healing, claiming energi healingnya, nonton dari awal sampai akhir dengan niatan untuk bisa dibilang kamu pertama niatnya untuk merilis dulu sebelum kita mulai nih. Untuk siapapun yang nonton yang mau belajar untuk healing, niatan dari awal itu melepaskan yang membelenggu. Jadi apapun yang negatif, kan ini namanya kolektif, diperuntukkan untuk banyak orang ya. Jadi problemnya pasti banyak banget, banyak macam-macam. Releasing itu dulu sebelum kita mulai. Terus niatkan untuk claiming energi positif gitu, oke? Kalau misalnya kalian yang baru di channel aku, hai. Kalau misalnya general reading diperuntukkan untuk banyak orang, collective reading itu yang aku baca bukan hanya 1-2 orang, tapi aku bacanya tuh banyak. Nah, bisa resonate, bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Kalau mau dibuatkan seresonate mungkin sama dirimu, aku harus menggunakan energi kamu, dimana kita harus ngobrol dulu secara I need to know your name, kayak gitu. Jadi bisa book private reading. Kalau misalnya kamu mau request, silakan komen di bawah. Kamu mau minta kelanjutan video ini juga silakan komen di bawah. Oke? Kita bakalan mulai dulu. Cleaning energi kamu dulu. Spirit guide, angel, divine power, like God and goddesses. Please remove all the bad energy, remove all the negativity. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, tahan, buang. I bless it. Spread God. Positive energy. Sending you love, I'm sending you light. Jadi terima, oke? Aku akan mulai seperti biasa dari energi kamu dulu, baru tentang energi orang itu. Terus kita lihat siapa true love kamu, terus apa yang pengen dia sampaikan, oke? Spirit guide, angel, divine power, like God and goddesses. I'm releasing my ghost so I can speak the truth, give permission and protection to the people who watch this video. Tell me about their current energy right now. Ada the King of Pentacles, ada Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Ada the Two of Cups, Pisces, Scorpio, Cancer. Sama ada the Ten of Swords. Kamu baru saja mengakhiri sebuah momentum yang memang harusnya diakhiri dalam kehidupan kamu. Lebih fokus sama sesuatu yang lebih berharga dalam hidup. Ini fokus sama abundance, dan kamu ready buat starting new relationship. Jadi di sini, ini untuk beberapa orang. Let's say kita di satu grup ya. Kamu ada di satu grup di mana pernah dikecewakan sama seseorang, ada sesuatu yang ending, ada sesuatu yang berakhir. Kamu juga ternyata salah persepsi di sini. Dari Ten of Swords juga ada yang secara mentally dan physically lelah ya. Di sini ada sebuah kelelahan, dan ini kamu ready buat ending situasi tersebut. Dari the King of Pentacles, I see stability. Kalau aku melihat di sini ada sebuah kenyamanan finansial ke depannya, yang dimana kenyamanan finansial atau kenyamanan secara realita kamu ini bakalan memberikan kemakmuran. So di sini banyak kemakmuran dari kehidupan kamu. Jadi sebenarnya ada aspek yang, contoh ya, saat kita dihilangkan sesuatu pasti akan ada gantinya. Walaupun gantinya tidak sesuai sama apa yang dihilangkan, tapi itu sesuatu yang lebih berharga atau lebih kamu butuhkan gitu.
Okay? Contoh, ada yang dilepas dari sosok yang sebenarnya seseorang yang kamu tuh sebenarnya punya toxic relationship sama orang ini, digantinya sama fokus ke pekerjaan atau karir yang lebih bagus. Itu kan sesuatu konsep yang berbeda atau sesuatu elemen yang berbeda. Tapi di situ itu yang kamu butuhkan. Di sini dari Two of Cups untuk satu grup yang lain sudah menjalani ending relationship, melepaskan sesuatu yang masa lalu, dan di sini ada keberanian buat memulai sama seseorang yang baru, atau memang open, terbuka untuk siapapun yang datang. Jadi kalau dari Two of Cups ini readiness, aku siap untuk memiliki seorang partner gitu. Oke? Aku bakal lihat tentang energi orang tersebut. Spirit Guide, Angel of Power, like God, Goddesses, tell me about their true love energy, current energy right now. The people who watch this video, true love, current energy right now. Oke. Dia lagi ada group project, ada yang lagi membangun bisnis baru, ada yang lagi membangun sebuah komunitas, ada yang berada di sebuah komunitas, aku ngeliatin di sini ada yang lagi belajar, tapi dari egonya lumayan besar. Orang ini mempunyai problem di ego, di mana dia agak sulit untuk beradaptasi atau berfleksibel sama pemikiran orang. Dan dari Five of Wands di sini ada sebuah konflik. Ada perubahannya sebenarnya di social life-nya dia. Dia ada beberapa dari mereka yang punya problem di social life gitu. Kalau nanya problem social life itu apa? Contohnya gini. Kayak kamu berantem sama teman kamu karena perbedaan pendapat, ada kesalahpahaman, ketidakcocokan, ada konsep-konsep seperti ini. Cuman dari Three of Pentacles aku melihatnya di sini ada juga yang punya problem di rekan bisnis gitu. Cuman saat ini energinya memang lagi fokusnya itu ke ini ya, memenuhi ambisi. Entah ini ke karir, ke kedudukan, ke status sosial. Kalau status sosial itu ini bisa dibilang kedudukan. Aku ngelihatnya di sini ada yang dealing sama fire sign, Aries, Sagittarius, ada yang dealing sama earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, ada juga yang Gemini, Libra sama Aquarius. Di sini ada sosok orang yang lagi mencari knowledge, tapi ini sesuatu yang sneaky ya energinya. Seven of Swords, soalnya dia tipe orang yang suka stalking kan, gathering information. Ada sisi dia yang terlalu harus sesuai sama idealisme dia nih. Contohnya dia sebenarnya secara kamu lihat atau orang lain lihat kehidupan sosial dia, yang lihat tindakan dia agak kurang benar gitu, tapi dia nggak memahami itu benar. Masih soal pelajaran soal ini ya, bersosialisasi kalau aku lihat. Jadi sebenarnya kalau kamu fokusnya untuk kesiapan memulai sesuatu yang baru sama abundance, kalau dia fokusnya lebih seperti membangun bisnis sama social life-nya dia. Aku bakal lihat siapa orangnya dari sini. Spirit Guide, Angel of Power, like God, Goddesses, I will say my ghost, I can speak the truth, give you permission and protection to set your people who watch this video, tell me about their true love. Kebanyakan. I just need 5. Ada Two of Cups. Kamu sama dia bisa punya perbedaan background ya. Perbedaan tuh macam-macam. Karena yang tadi aku bilang, kita kan banyakan ya yang aku baca. Jadi ada yang perbedaan nationality, perbedaan negara, atau yang perbedaan warna kulit.
ada yang cuma perbedaan tinggal di kota A sama kota B, ada juga perbedaan adat istiadat atau perbedaan keyakinan. Ace of Pentacle, oh the priestess, the high priestess. The Strength sama The Empress. Oke, if you are di sini energi lumayan strong nih orang. Pertama, dia adalah sosok orang yang mempunyai pemahaman dirinya dia sendiri. Dia punya pola pikir dirinya dia sendiri. Aku ngalamin deja vu di sini. Jadi, kamu bakalan dealing sama seseorang yang kalau misalnya dibilang tuh kayak simbol, it's like yin and yang. Kamu banyak perbedaan, tapi perbedaan kamu kayak bikin klop satu sama lain. Kamu bisa dealing sama Taurus, Cancer, atau Libra sama Pisces, atau Leo. Di sini ada energi Leo, ada energi Aries juga. Cuman aku melihatnya dari Pentacle juga ada, Pisces juga ada. Let's see ya. Ada perbedaan yang jelas. Cuman kalau ini bisa dibilang kayak ada yang jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia tipenya kayak gitu. Dia kalau misalnya ya, ini kan orang pakai intuisi. Saat dia memandang kayak wajahmu atau kalian bertemu nih, benar-benar bisa langsung kayak ke connect, karena memang koneksinya sudah ada sebelum kalian kenal pun sudah ada gitu. Terus aku melihatnya di sini dia tipe orang yang suka memberikan pesan. Nah, ini konsepnya karena ada The High Priestess, pesannya itu bisa secara harafiah text message atau pesan-pesan lewat chat atau pesan-pesan lewat sesuatu yang kayak hidden message. Jadi tidak secara harafiah artinya. Contoh dia ngirimin kamu lagu gitu. Kamu harus klik dulu tuh link lagunya, dengerin lagunya sampai habis baru ngerti artinya ini gitu. Di sini ada Ace of Pentacle. Kamu kebanyakan dealing sama orang yang baru. Kamu belum pernah punya relationship. Ini untuk beberapa dari kalian. Ada juga yang sudah. Jadi ini ada 2 grup. Grup pertama ini dealing sama orang baru, karena Ace itu sesuatu hal yang baru, tapi dari Two of Cups sudah pernah ketemu. Sudah pernah ketemu bisa di alam bawah sadar karena The High Priestess-nya ada, atau secara sadarnya sudah ketemu. Karena ini kalau ngomongin The High Priestess dan Two of Cups yang di sini dan ada The Strength, ini kita ngomongin soal alam bawah sadar kita yang sudah memahami atau sudah mengenal orang ini. Energinya sudah familiar. Terus dari The Strength, aku melihatnya dia adalah tipe orang yang bisa memberikan kamu kenyamanan, kamu bisa memberikan dia kenyamanan. Mau kemanapun kamu pergi, mau kemanapun kamu lari, kamu balik lagi ke dia, balik lagi ke dia, balik lagi ke dia. Yang namanya The Strength itu adalah kekuatan untuk menaklukkan sisi buruk kita. Orang ini mampu untuk hal itu. Jadi ada dia memahami sisi buruk kamu memahami sisi buruk dia. Cuman kalau aku dari The Strength di sini, dari segi fisik kelihatan ya orang ini cukup kuat dari segi fisik, staminanya oke banget. Aku melihat dia suka ada yang pelihara hewan, ada yang suka exploring tentang ayo kita lihat hewan ini yuk gitu, kayak ke kebun binatang. Dia pokoknya suka yang animal gitu, hal-hal yang berbau nature. Aku melihat dia suka kepo, tapi ini karena ada The High Priestess, ini bisa keponya juga secara, karena dia bisa intuisinya kuat. Dia bisa memvisualisasikan sesuatu dengan mudah. Contoh, dia pengen tahu tentang diri kamu, dia tinggal merem. Terus dia bisa merasakan energi kamu lagi sedih atau lagi happy. Aku melihat di sini dari The High Priestess sendiri, dia adalah sosok orang yang punya spiritual knowledge yang bagus. Karena kalau dilihat di sini ada buku, dia mempelajari gimana cara untuk mengontrol spiritual knowledge-nya, atau bakat-bakat spiritual atau bakat-bakat supranatural gitu. Sebentar, aku bikin minum dulu. Oke, lanjut. Dia punya sisi keibuan. Kalau kamu lihat dari The Empress di sini, mau dia cowok, mau dia cewek, aku sekarang gak bahas soal energi, tapi soal gender. Walaupun dia cowok,
dia punya sisi keibuan. Ada banyak cowok yang seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini dia udah in touch sama feminine side-nya dia. Kalau kamu dealing sama energi maskulin, ya aku lihat saat ini dia menemukan sebuah kestabilan atau kenyamanan saat bertemu sama kamu. Kalau kamu nanya siapa orangnya, di sini ada hubungannya kayak ke soulmate atau memang yang tadi aku bilang ada secara alam bawah sadar sudah terkoneksi. Karena aku masih ngelihat banyak akar di sini. Kalau aku lihat stylenya oke, fashionnya oke. Terus, aduh aku mau bersihin dulu sebentar. Jadi lanjut. Di sini aku ngeliat akar, di sini juga ada akar. Ini kamu kalau lihat juga ada akar. Dia mempunyai roots yang kuat. Jadi dia bisa datang dari keluarga yang memang kental soal adat istiadat atau kental soal keyakinan atau agama. Kehadirannya itu bisa menginfluence orang sekitar. Kalau kamu dealing sama feminine, ini dia Queen Bee ya kalau aku lihat. Jadi cukup populer di lingkungan sekitarnya, orang-orang suka sama dia atau orang-orang kenal sama dia. Yang aku lihat di sini ada banyak pihak. Ada pihaknya kepecah belah, ada yang suka banget sama dia, ada yang anggap dia tuh sombong. Yang aku lihat dia sangat bisa mentoleransi perbedaan kamu. Karena di sini walaupun kalian berbeda ya, tapi dia tuh sangat paham soal kenapa kamu hadir di dalam hidupnya dia, gitu. Terus kalau aku lihat di sini soal style ya, balik lagi. Kalau kamu sederhana berarti dia yang hedon. Kamu yang hedon berarti dia yang sederhana. Ini vice versanya gitu. Cuman yang aku lihat dari The Empress penuh dengan abundance. Terutama dia dekat sama sosok ibu di dalam hidupnya dia. Bagi dia kenyamanan itu adalah hal yang paling penting dalam kehidupan. Jadi dia tidak melihat orang itu dari fisik atau jabatan. Dia memilih seseorang dalam hidupnya dia untuk bersanding sama dia itu berdasarkan kenyamanan dia. Kalau aku lihat di sini banyak kesuburan ya. Orangnya cukup subur. Suka hal-hal yang berbau keindahan. Dia itu suka dekor rumah, buat keindahan di rumahnya dia, tanaman. Fashionnya juga aku melihat fashionnya cukup indah dilihat. Cuman yang aku lihat jelas di sini dia adalah sosok orang yang tidak bekerja untuk orang lain. Karena dari The High Priestess, pertama dia itu memprioritaskan dirinya dia sendiri. Kalau dari The Empress, ini kebanyakan orang yang kalau misalnya usaha pun usahanya di rumah, kerjanya pun kerja di rumah gitu. Dia tidak suka hiruk pikuk atau keramaian. Aku melihat dari The Strength, dia punya yang tadi stamina kuat, mentalnya kuat, terus dia punya potensi yang gede banget. Dia juga compassion orangnya, terutama dia punya kasih sayang yang luar biasa kalau nurturing. Kalau contoh ya, kamu sakit nih, dia tuh bakalan kayak 100% bahkan 200% untuk bisa ngurusin kamu gitu loh. Jadi dia sangat bisa kepancing kalau dalam urusan merawat atau memberikan kasih sayang sama energi-energi yang lebih lemah daripada dia gitu. Contoh ke animal yang kayak entah itu ke kucing, entah itu ke anjing, atau itu ke buaya. Jadi ya aku lihat memang kalau sisi nature-nya dia, instingnya itu bergerak sama sesuatu hal yang kayak dianggap lemah sama dia. Ini lemah atau ini ada sesuatu yang salah, ini bakal langsung tergerak gitu. Agak bisa dibilang dia tuh kalau melakukan sesuatu nggak pakai logika, jadi tergeraknya pakai hati, emotion gitu. Terus yang aku lihat secara financially oke ya, aku bakalan nyebutin soal kerjaan, tapi nggak semuanya kerjaannya itu, oke? Ini ada yang jadi dentist, dokter hewan, ada yang diplomat, ada yang berhubungan sama pokoknya kedokteran rumah sakit, bedah, terus juga ini peternakan, ada juga yang influencer, terus aku melihat di sini ada juga yang di pemerintahan itu
tapi ini departemennya kayak di luar negeri. Terus kalau dari The Empress, bisnis, tapi kebanyakan memang bisnisnya di rumah atau bisnisnya di bidang kecantikan, atau ini tuh kayak gini loh, dekorasi rumah atau membangun rumah, bisnisnya di situ. Ada yang gardener, yang berhubungan sama tanaman, sawah, pekarangan. Terus ada yang berhubungan sama spa. Terus di sini ada yang berhubungan sama fashion atau yang berhubungan apapun dengan art. Kalau di sini, kalau the high pieces itu yang pekerjaan, dia biasanya jadi konselor atau pengajar, orang yang biasa di belakang layar. Dia nggak suka jadi the center of attention, dan biasanya berhubungan sama komunikasi gitu. Kalau ditarik ke zaman sekarang ya, pekerjaan ini kan kayak bisa jadi content creator, selebgram yang kayak gitu-gitu. Jadi tidak langsung berhubungan sama face to face sama orangnya gitu. Kalau yang aku lihat di sini dari The Ace of Pentacle pun, kalau kamu lihat keys di sini kunci, ada yang rumah, ada yang surat. Itu tuh dia punya pengalaman soal kehidupan dimana apalagi tentang percintaan ya, yang mengakibatkan dia next time kalau kamu menjalani kehidupan, komunikasi itu harus penting gitu. Sesuatu yang realita tuh harus juga penting. Aku bakalan langsung lihat lagi dari tarot deck yang lain tentang dirinya tuh dia siapa. True love. Tell me about who is your true love. Kalau secara fisik yang aku lihat ya, untuk yang maskulin, dia itu suka pakai pakaian yang sebenarnya agak lavish ya, agak kalau aku bilang lebay. Kayak entah itu branded, entah itu layer full, udah pakai kaos atau kemeja, pakai jaket gitu loh. Dia tapi sangat menjunjung tinggi soal kenyamanan. Jadi kalau dia udah nyaman sama satu brand, dia pakai brand itu terus. Contoh, dia udah nyaman banget sama Gucci, dia bakalan pakai Gucci terus gitu. Untuk yang feminine, apapun itu asal flowing. Jadi apapun itu yang asalnya kibar-kibar. Kalau aku lihat, who is this person? The Four of Swords, you may be seeing this person in your dream. Kemungkinan kamu juga bertemu sama orang ini via mimpi kamu. Ace of Wands, dia adalah sosok orang yang bisa memberikan kamu passionate dalam kehidupan. Aku lihat juga di sini tipenya juga pasif banget ya. The Empress sama The Hangman ini kartu pasif. Jadi kamu yang mesti aktif. Dia tipenya yang pasrah. Cuman ya, ini konfirmasi kalau kebanyakan dari kalian bisa di-link sama seseorang yang ini dua grup jadinya. Yang sudah kamu kenal atau memang totally new, orang-orang baru. Karena kalau orang barunya tuh ibaratkan orang baru pun itu kamu ngerasa kayak familiar gitu. Jadi bukan orang yang benar-benar asing banget tiba-tiba datang gitu. Dari Three of Pentacle, dia memahami pekerjaan kamu memahami pekerjaan dia. Contoh gini ya, dia seorang artis, kamu mungkin pekerjaannya jadi produser. Jadi itu ada koneksi di situ. Jadi ada sebuah koneksi di pekerjaan. Oke? Yang aku lihat, dia itu suka banget ngelihat orang-orang sekitarnya sukses. Dia dari The Hangman, kamu bisa di-link sama Pisces atau Leo. Kamu juga bisa di-link sama Aries, Leo, Sagittarius. Cuman yang aku lihat di sini, dia itu suka hal-hal yang berbau creative work gitu. Oke? Aku bakalan lihat pesan apa yang pengen dia sampaikan kepada dirimu. Baru nanti kita lihat outcome-nya. Message from this person to the people who watch this video. Lifting veil, questioning everything, anything online must go. Pesannya dari dirinya, apapun yang bikin kamu stuck, kamu juga harus sadar dan nerima keadaan itu dan mau melepaskan itu. Apapun yang kamu pegang, apapun yang kamu gak mau lepasin, kalau memang menyakitkan harus dilepas. Kamu harus sudah mempertanyakan semuanya yang ada dalam kehidupan kamu. Kamu juga harus punya keberanian buat membuka matamu untuk melihat realitas seperti apa.
apapun yang tidak sejalur sama kamu, apapun yang tidak selaras sama kamu, kamu juga harus mampu untuk melepaskannya. Message from this person toward the people who watch this video. The void. Stop, embrace winter, great cosmic warmth. Kalau kamu berada di dalam keadaan yang hektik, sibuk, udah waktunya kamu untuk stop, untuk rehat sejenak. Embracing atau menerima keadaan dimana saat kamu ngerasa lonely, ngerasa kesepian, ngerasa ibaratkan kayak the whole world, seluruh dunia itu membelakangi dirimu, kamu harus terima keadaan itu dan coba meresapi. Karena di momen dimana kamu benar-benar ngerasa sendiri, kamu bakalan tahu apa yang kamu butuhkan. At your very lowest point, di benar-benar di dasarnya, saat kamu nerima kamu di dasar, di situ kamu akan melakukan sebuah perubahan. Dan di situ nanti ada sebuah portal yang akan mempertemukan kamu sama dia. Aku bakal lihat lagi ya dari Romance Angel, message about this couple. Let go of control issues, allow the situation to unfold naturally. Ini konfirmasi tentang oracle yang tadi, untuk bisa letting go apa yang harusnya dilepasin. Jadi kamu gak bisa kontrol semuanya gitu. Healing family issues, your love life is benefit as you forgive your parents. Percintaan kamu akan banyak perubahan jika kamu udah mulai memaafkan dan menerima keadaan yang terjadi sama orang tua kamu atau sama keluarga kamu. Banyak hal yang gak bisa kita kontrol, yang bisa kita lakukan, nerima dan memaafkan. Aku bakalan lihat about the outcome of the situation. Spirit guide, angel divine power, what like God and goddesses, tell me about the outcome of the situation. Ada Four of Cups, ada the Sun sama the World. Kamu akan ketemu dia saat momen lagi boring banget kalau aku lihat dari Four of Cups di sini. Cuman yang namanya Four of Cups, balik lagi soal harus mampu untuk ngelepasin. Yang harusnya memang kamu lepasin. Entah itu trauma, entah itu rasa sakit, itu yang bisa datang dari pasangan masa lalu atau dari keluarga. Kamu harus tahu itu. Jadi ini fase untuk mengkontemplasi, membuat diri kamu secure. Di situ kamu bakalan kayak melihat cahaya. Ibaratkan saat kamu lagi fokus-fokusnya untuk oke, aku lepasin, tiba-tiba ada pintu yang terbuka dan pintu itu penuh dengan cahaya. Di sini kedepannya ada sebuah happiness, kebahagiaan. Di depan kamu itu happinessnya sesuatu yang simple. Aku melihat kamu dealing sama seseorang yang gak jauh beda umurnya sama kamu, bisa memberikan kamu kebahagiaan juga. Tapi yang namanya the Sun, ini udah pasti energi sesuatu yang kayak passion, kehidupan yang benar-benar hidup. Dan kamu bakalan ngerasa oke, aku mendapatkan sebuah freedom loh di sini. Dari the world, ada regeneration. Kamu akan berada di dunia yang baru. Karena orang ini bakalan ngebawa kamu entah di lingkungan baru, karir baru, bisa juga pertemanan baru, bisa juga lingkungan yang baru. Jadi ini ada sesuatu yang dia bawa, bukan hanya cinta tapi juga ada sesuatu yang baru. Ini bisa jadi ke lingkungan ya, karena namanya the world itu bisa aja kamu berada di zona yang terlalu nyaman. Tapi kalau misal outcome-nya the world, ini udah pasti soal victory. Jadi finally aku menangkan sesuatu dengan contentment. Oke? What will happen? Flirt. Saran dari aku, harus banyak-banyak flirting, belajar untuk flirting, belajar untuk extend your light-hearted energy to others. Kita harus punya kebahagiaan di hati kita, baru bisa kita kasih ke orang lain. Keep an open mind, your soulmate may differ from your usual type and expectation. Dan kemungkinan dia juga memang beda banget dari apa yang kita ekspektasikan. Apa yang bagi kita sesuai, apa yang kita inginkan, kadang-kadang suka beda. Tapi ini harus punya
pemikiran yang open mind. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalkan kamu mau tahu lebih lanjut tentang ujungnya gimana dan hasilnya seperti apa, kamu bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka, kamu boleh like, comment, dan subscribe. Dan kalau kamu mau request, silakan komen di bawah. Kamu bisa request tentang pick a card atau general reading. See you in the next reading. Bye. Thank you for watching. Bye.